Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 5 ingin presentasikan hasil diskusi kami yang berjudul perencanaan kompensasi dan benefit menyusun kebijakan terkait gaji, insentif, tunjangan, dan kesejahteraan karyawan. Di sini ada anggota kelompok yang terdiri saya sendiri, Ismayani, yang kedua Hartati, yang ketiga Vika Sipriana Anduru, yang keempat Geja Prey Natalia Daki, dan saya ucapkan kepada dosen pengampu Dr. R. Syahrial Syadiki ST yang telah mengajarkan mata kuliah perencanaan SDM. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang perencanaan kompensasi dan benefit. Kompensasi adalah seluruh bentuk imbalan atau balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan atas kontribusi mereka dalam mencapai tujuan organisasi. Kompensasi dapat berupa imbalan finansial maupun non-finansial yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Kompensasi yang adil dan sesuai akan meningkatkan kepuasan kerja, memotivasi karyawan, serta membantu perusahaan mempertahankan tenaga kerja yang kompeten. Menurut Gary Dessler 2017, kompensasi adalah sebuah bentuk pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan yang mereka lakukan. Kompensasi mencakup gaji pokok, upah lembur, bonus, dan bentuk penghargaan lainnya. Benefit atau tunjangan merupakan bagian dari kompensasi tidak langsung yang diberikan perusahaan kepada karyawan sebagai tambahan dari gaji pokok. Benefit biasanya diberikan dalam bentuk fasilitas atau program yang mendukung kesejahteraan karyawan, asuransi kesehatan, cuti tahunan, program pensiun, tunjangan keluarga, fasilitas transportasi, dan pelatihan pengembangan diri. Dengan kata lain, kompensasi dan benefit merupakan dua elemen yang penting dalam sistem penghargaan organisasi terhadap karyawan. Keduanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar, memberikan rasa aman, serta meningkatkan kualitas hidup karyawan yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kinerja dan loyalitas mereka terhadap perusahaan. Selanjutnya bakal dibacakan oleh teman saya untuk saudari Vika. Baik, saya akan melanjutkan materinya, yaitu tujuan sistem kompensasi. Sistem kompensasi dalam sebuah organisasi tidak hanya bertujuan untuk memberikan imbalan kepada karyawan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan perusahaan secara keseluruhan. Tujuan dari sistem kompensasi yang dirancang dengan baik antara lain yang pertama ada menarik tenaga kerja berkualitas. Sistem kompensasi yang kompetitif dapat menarik calon karyawan yang berkualitas tinggi. Perusahaan dengan paket kompensasi yang menarik cenderung lebih unggul dalam persaingan mendapatkan talenta terbaik di pasar kerja. Yang kedua ada mempertahankan karyawan potensial. Kompensasi yang adil dan memadai membantu meningkatkan loyalitas dan mengurangi tingkat turnover atau keluar masuknya karyawan. Karyawan yang merasa dihargai secara finansial akan cenderung bertahan lebih lama dalam perusahaan. Yang ketiga ada meningkatkan motivasi dan kinerja. Kompensasi terutama yang berbasis kinerja seperti bonus atau insentif dapat menjadi alat motivasi yang efektif. Karyawan terdorong untuk bekerja lebih produktif agar memperoleh penghargaan yang lebih besar. Yang keempat ada menjamin keadilan internal dan eksternal. Sistem kompensasi harus adil secara internal atau antar posisi dalam perusahaan dan juga eksternal atau dibandingkan dengan pasar. Hal ini mencegah ketimpangan yang dapat menyebabkan konflik atau ketidakpuasan. Yang kelima ada mendukung pencapaian tujuan organisasi dengan mengaitkan kompensasi pada pencapaian target individu, tim,
atau perusahaan, sistem ini mendorong karyawan untuk berkontribusi secara langsung terhadap keberhasilan organisasi. Yang keenam, ada memenuhi kewajiban hukum dan etika. Sistem kompensasi yang baik harus mematuhi peraturan ketenagakerjaan dan standar etika yang berlaku, termasuk upah minimum, jaminan sosial, dan hak-hak karyawan lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen utama kompensasi dan benefit. Sistem kompensasi dan benefit terdiri dari beberapa komponen utama yang saling berkaitan. Komponen-komponen ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial dan non-finansial karyawan, serta mendorong produktivitas dan loyalitas mereka terhadap perusahaan. Secara umum, komponen kompensasi dan benefit dapat dibagi menjadi 4 bagian utama. Yang pertama ada gaji pokok, yang kedua ada insentif, ketiga tunjangan, dan keempat program kesejahteraan karyawan. Gaji pokok itu merupakan bentuk kompensasi tetap yang dibayarkan secara berkala, biasanya setiap bulan kepada karyawan sesuai dengan jabatan, tanggung jawab, dan tingkat keahlian mereka. Gaji ini merupakan bagian inti dari kompensasi dan menjadi dasar untuk menghitung tunjangan atau potongan lain. Yang kedua ada insentif. Insentif adalah kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan pencapaian kinerja individu, tim, atau perusahaan. Yang ketiga ada tunjangan. Tunjangan merupakan bentuk kompensasi tidak langsung yang diberikan untuk mendukung kebutuhan karyawan di luar gaji pokok. Misalnya, beberapa contoh tunjangan yaitu tunjangan makan dan transportasi, tunjangan kesehatan, tunjangan keluarga atau anak, tunjangan hari raya atau THR, dan juga tunjangan jabatan atau fungsional. Yang keempat ada program kesejahteraan karyawan atau Employee Welfare Programs. Komponen ini mencakup berbagai fasilitas dan program yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup karyawan, baik secara fisik maupun mental. Program kesejahteraan dapat mencakup asuransi kesehatan dan jiwa, dana pensiun, cuti tahunan, cuti melahirkan dan cuti lainnya, program pelatihan dan pengembangan, kegiatan rekreasi atau outing, konseling psikologis, dan bantuan karyawan atau employee assistance program. Selanjutnya ada perencanaan dan penyusunan kebijakan kompensasi dan benefit. Nah, perencanaan kompensasi dan benefit ini merupakan proses strategis yang melibatkan analisis kebutuhan organisasi dan karyawan untuk merancang sistem penghargaan yang adil, kompetitif, dan sesuai dengan peraturan. Penyusunan kebijakan yang tepat akan meningkatkan kepuasan kerja, produktivitas, dan loyalitas karyawan, sekaligus mendukung pencapaian tujuan organisasi. Analisis jabatan dan evaluasi posisi. Analisis jabatan atau job analysis. Analisis jabatan adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan isi, konteks, serta persyaratan suatu pekerjaan. Informasi yang diperoleh dari analisis jabatan menjadi dasar utama dalam menyusun struktur kompensasi yang adil dan objektif. Tujuan utama dari analisis jabatan adalah yang pertama, mengetahui tanggung jawab dan tugas utama suatu jabatan. Yang kedua, menentukan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Yang ketiga, ada menyusun uraian jabatan atau job description, dan spesifikasi jabatan atau job specification. Metode yang digunakan dalam analisis jabatan yaitu wawancara, kuesioner, observasi langsung, dan studi dokumen. Hasil dari analisis jabatan digunakan untuk keperluan rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, evaluasi kinerja, penentuan kompensasi yang sesuai. Bagian B ada evaluasi posisi atau job evaluation, yaitu
Evaluasi posisi adalah proses penilaian sistematis untuk menentukan nilai relatif dari berbagai jabatan dalam organisasi. Tujuannya adalah menciptakan keadilan internal, yaitu agar pekerjaan dengan beban dan tanggung jawab yang lebih besar memperoleh kompensasi yang lebih tinggi dibandingkan pekerjaan lain yang nilainya lebih rendah. Evaluasi posisi itu dibagi jadi beberapa metode, yaitu 1. Metode peringkat, 2. Metode klasifikasi, 3. Metode poin, dan 4. Metode faktor pembanding. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur gaji dan keadilan internal yang dilanjutkan oleh teman kami Kezia Prenatalia Dahi. Kepada kawan kami dipersilahkan. Baik, sekarang struktur gaji dan keadilan internal. Struktur gaji. Struktur gaji adalah susunan sistematis dari tingkat upah atau gaji yang diterapkan dalam sebuah organisasi berdasarkan jabatan, tanggung jawab, pengalaman, dan kualifikasi karyawan. Struktur ini menjadi paduan utama dalam pemberian kompensasi kepada karyawan serta mendukung kejelasan dan konsistensi dalam kebijakan pembayaran. Tujuan dari penyusunan struktur gaji ada beberapa hal, yaitu 1. Menetapkan standar penggajian yang adil dan rasional. Yang kedua, memberikan kepastian dan transparansi bagi karyawan. Ketiga, menjadi dasar dalam pemberian kenaikan gaji, promosi, dan tunjangan. Dan yang terakhir, memudahkan manajemen dalam pengambilan keputusan terkait sumber daya manusia. Struktur gaji biasanya dicakup oleh gaji pokok, rentang gaji, tingkat gaji, dan juga skala gaji. Bagian B, keadilan internal. Keadilan internal merujuk pada persepsi karyawan bahwa sistem kompensasi yang berlaku dalam organisasi adalah adil, terutama dalam perbandingan antar jabatan dan antar individu. Karyawan harus merasa bahwa imbalan yang mereka terima setimpal dengan beban gaji, tanggung jawab, dan kontribusi mereka. Adapun manfaat keadilan internal dalam struktur gaji, yaitu 1. Meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja. 2. Mengurangi konflik dan kecemburuan antar pegawai. Yang ketiga, mendorong rentasi karyawan dan loyalitas terhadap perusahaan. Dan yang terakhir, membangun budaya kerja yang positif dan transparan. Untuk mencapai internal, perusahaan harus melakukan yang pertama, melakukan evaluasi jabatan secara objektif. Kedua, menyusun struktur gaji berdasarkan nilai jabatan bukan atas dasar subjektif atau senioritas semata. Ketiga, melakukan penyesuaian gaji secara berkala berdasarkan evaluasi kinerja dan kondisi pasar. Dan yang terakhir, menetapkan sistem komunikasi yang terbuka tentang kebijakan penggajian. Adapun penentuan insentif berbasis kinerja, yaitu salah satu komponen penting dalam sistem kompensasi adalah insentif berbasis kinerja, yaitu imbalan tambahan yang diberikan kepada karyawan sebagai penghargaan atau pencapaian atau kontribusi luar biasa mereka terhadap organisasi. Sistem ini berdasarkan untuk mendorong produktivitas, meningkatkan motivasi kerja, serta menciptakan budaya kerja yang kompetitif dan berorientasi pada hasil. Bagian A, prinsip penentuan insentif. Agar sistem insentif berjalan efektif, perusahaan perlu memperhatikan beberapa prinsip berikut.
yaitu adil dan proporsional. Yang kedua terukur, yang ketiga transparan, dan yang terakhir fleksibel. Jenis-jenis investasi berbasis kinerja. 1. Individu. Insentif diberikan berdasarkan pencapaian target pribadi seperti volume penjualan, efisiensi, kinerja, atau hasil evaluasi kinerja. Yang kedua, tim. Insentif diberikan kepada seluruh anggota tim berdasarkan keberhasilan tim mencapai target tertentu. Misalnya proyek selesai tepat waktu atau kualitas kerja tim. Yang ketiga, perusahaan. Insentif diberikan berdasarkan kinerja keseluruhan perusahaan sebagai laba bersih, pertumbuhan penjualan, atau keberhasilan strategi tertentu. Dan yang terakhir, bagian 4, insentif non-finansial. Selain uang, perusahaan juga bisa memberikan insentif dalam bentuk penghargaan seperti sertifikat, hadiah, cuti tambahan, atau kesepakatan pelatihan pengembangan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Hartati. Kepada saudari dipersilakan. Baik, terima kasih Kezia. Saya akan melanjutkan presentasi, yaitu ada penetapan Key Performance Indicators atau KPI. Dalam sistem insentif berbasis kinerja, KPI menjadi dasar utama dalam mengukur pencapaian karyawan. KPI ini harus bersifat yang pertama spesifik terhadap peran dan tanggung jawab jabatan, yang kedua terukur dalam bentuk kuantitatif atau kualitatif, yang ketiga realistis dan dapat dicapai, yang keempat relevan dengan tujuan organisasi, yang kelima berjangka waktu yang jelas, bulanan, triwulan, ataupun tahunan. Contoh KPI, yang pertama jumlah unit produk yang dihasilkan, yang kedua nilai penjualan yang dicapai, yang ketiga tingkat kepuasan pelanggan, yang keempat jumlah proyek yang diselesaikan tepat waktu. Selain kebijakan tunjangan, di mana tunjangan di sini merupakan bagian dari kompensasi tidak langsung yang diberikan kepada karyawan dalam mendukung kebutuhan pribadi maupun profesional mereka. Kebijakan tunjangan yang tepat dapat meningkatkan kesejahteraan, loyalitas, serta motivasi karyawan dalam jangka waktu yang panjang. Yang pertama ada tujuan pemberian tunjangan. Dalam tujuan pemberian tunjangan tidak hanya bertujuan untuk melengkapi gaji pokok, tetapi juga yang pertama meningkatkan kepuasan kerja, yang kedua menjaga daya saing perusahaan dalam menarik dan mempertahankan talenta, yang ketiga mendukung produktivitas dan keseimbangan kerja hidup atau work-life balance, yang keempat memberikan perlindungan terhadap risiko sosial atau ekonomi. Selanjutnya ada jenis-jenis tunjangan karyawan. Jadi tunjangan karyawan dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori. Di antaranya yang pertama, ada tunjangan tetap, di mana tunjangan tetap ini diberikan secara rutin dan tetap setiap periode penggajian. Contohnya yang pertama tunjangan jabatan, yang kedua tunjangan keluarga, yang ketiga tunjangan tetap transportasi atau komunikasi. Yang kedua ada tunjangan tidak tetap, di mana diberikan dalam kondisi atau waktu tertentu. Contohnya tunjangan makan atau berdasarkan kehadiran, uang lembur, dan tunjangan lokasi kerja terpencil. Yang ketiga ada tunjangan sosial dan kesehatan. Dalam hal ini bertujuan memberikan perlindungan sosial dan kesehatan. Contohnya tunjangan asuransi kesehatan, tunjangan pensiun, dan program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Yang terakhir ada tunjangan hari raya dan khusus, diberikan menjelang hari besar keagamaan atau momen tertentu.
Contohnya tunjangan hari raya atau THR, tunjangan prestasi atau loyalitas, dan bonus akhir tahun jika termasuk dalam kebijakan tunjangan. Baik, sampai kepada kesimpulan akan dikembalikan lagi kepada moderator kita, Ismayani, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Perencanaan kompensasi dan benefit merupakan aspek yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia modern. Kompensasi bukan hanya sebatas alat untuk memberikan imbalan finansial kepada karyawan, tetapi juga menjadi strategi manajerial yang mampu mempengaruhi perilaku, kinerja, motivasi, hingga loyalitas karyawan terhadap organisasi. Oleh karena itu, perencanaan yang tepat terstruktur dalam hal ini akan memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan keberlangsungan perusahaan secara keseluruhan. Sistem kompensasi yang baik terdiri atas berbagai komponen, yaitu gaji pokok, insentif berbasis kinerja, tunjangan tetap dan tidak tetap, serta program kesejahteraan lainnya yang bersifat non-finansial. Setiap elemen dalam kompensasi harus dirancang dengan mempertimbangkan prinsip keadilan internal dan eksternal. Keadilan internal dapat dicapai melalui analisis jabatan dan evaluasi posisi yang objektif, sehingga setiap karyawan menerima imbalan yang sesuai dengan tanggung jawab dan kontribusinya. Sementara itu, keadilan eksternal diperoleh dengan membandingkan sistem pengkajian dengan standar industri dan pasar tenaga kerja. Sekian dari presentasi kami akan membuka sesi tanya jawab. Jika ada kelompok lain ingin bertanya, silakan bertanya. Saya mau bertanya, Kak, boleh? Boleh, Kakak Yuliani. Oke, pertanyaan saya, dalam pembagian tunjangan itu kan tentunya ada yang perbedaannya. Menurut kalian yang mungkin sudah memaparkan materi pada hari ini, bagaimana menyesuaikan kebijakan tunjangan dengan kebutuhan generasi kerja yang berbeda? Misalnya nih di Gen Z dan Gen X. Gimana kalian? Oke, baik Kak. Kasih kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari Kakak ya.
Baik, kepada teman kami Yuliani Duha, apakah masih di ruangan? Ya, masih di ruangan, Vika. Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman kami Yuliani Duha. Jadi ada beberapa cara yang dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan tunjangan dengan kebutuhan generasi kerja yang berbeda. Nah, berapa cara untuk menyesuaikan kebijakan tunjangan dengan beberapa kebutuhan generasi kerja yang berbeda itu? Yang pertama, memahami kebutuhan dan preferensi, yaitu perusahaan perlu memahami kebutuhan dan preferensi dari masing-masing generasi kerja, misalnya dari Gen Z dan Gen X. Nah, seperti misalnya kan, Gen Z mungkin lebih mengutamakan fleksibilitas kerja dan tunjangan yang terkait dengan keseimbangan hidup dan pekerjaan. Sedangkan Gen X mungkin lebih mengutamakan tunjangan yang terkait dengan keamanan finansial dan stabilitas. Yang kedua, ada tunjangan yang fleksibel. Perusahaan dapat menawarkan tunjangan yang fleksibel yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu, seperti tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan, ataupun tunjangan liburan. Dengan demikian, karyawan dari berbagai generasi dapat memilih tunjangan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, ada dilakukannya komunikasi yang efektif. Dalam komunikasi yang efektif, perusahaan perlu melakukan komunikasi yang efektif dengan karyawan untuk memahami kebutuhan dan preferensi mereka. Dengan demikian, perusahaan dapat menyesuaikan kebijakan tunjangan dengan kebutuhan karyawan dan meningkatkan kepuasan kerja. Yang keempat, ada pengembangan karir. Dalam pengembangan karir, perusahaan dapat menawarkan tunjangan yang terkait dengan pengembangan karir, seperti pelatihan, mentoring, atau kesempatan untuk mengambil proyek-proyek yang menantang. Dengan demikian, karyawan dari berbagai generasi dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Yang kelima, ada keseimbangan hidup dan pekerjaan. Dalam keseimbangan hidup dan pekerjaan itu, perusahaan dapat menawarkan tunjangan yang terkait dengan keseimbangan hidup dan pekerjaan, seperti fleksibilitas jam kerja, cuti yang lebih panjang, ataupun program kesehatan mental. Dengan demikian, karyawan dari berbagai generasi dapat mencapai keseimbangan yang lebih baik antara hidup dan pekerjaan. Selanjutnya ada penghargaan dan pengakuan. Penghargaan dan pengakuan juga sangat penting. Perusahaan dapat menawarkan tunjangan yang terkait dengan penghargaan dan pengakuan, seperti bonus, promosi, atau pengakuan atas prestasi yang telah didapatkannya. Dengan demikian, karyawan dari berbagai generasi dapat merasa dihargai dan diakui atas kontribusi mereka. Yang ketujuh, ada survei dan evaluasi. Dalam survei dan evaluasi, perusahaan perlu melakukan survei dan evaluasi secara teratur untuk memahami kebutuhan dan preferensi karyawan. Nah, dalam survei dan evaluasi tadi, perusahaan dapat menyesuaikan kebijakan tunjangan dengan kebutuhan karyawan dan meningkatkan kepuasan kerja. Dengan memahami kebutuhan dan preferensi dari masing-masing generasi kerja, perusahaan dapat menyesuaikan kebijakan tunjangan yang lebih efektif dan meningkatkan kepuasan kerja karyawan, baik itu dari Gen Z maupun Gen X. Kepada teman kami Yuliani Duha, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Oke, sudah terjawab. Tapi kan dalam dasar hukum itu, dalam tunjangan itu ada di situ dasar hukum kan? Ya. Jadi apa dasar hukum yang ada dalam tunjangan tersebut? Misalnya di undang-undang keberapa, misalnya peraturan presiden keberapa itu, gitu kan? Coba dasar hukumnya yang bagaimana, undang-undang yang mengaturnya di mana? Oh, jadi
Yang kakak tanya sekarang itu yaitu dasar hukumnya dalam apa dulu pertanyaannya? Ya, dasar hukum tunjangan di Indonesia ini terambil dari mana? Apakah undang-undang? Apakah melalui peraturan pemerintah atau peraturan Oke, presiden? baik Kak. Saya akan menjawab pertanyaan Kakak. Itu kan tentang dasar hukum kan? Benar Kak Yuli? Nah, dasar hukumnya itu kita ada Undang-Undang Tenaga Kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja termasuk tunjangan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan mengatur tentang pengupahan termasuk tunjangan. Yang ketiga, Perjanjian kerja antara perusahaan dan karyawan dapat mengatur tentang tunjangan yang diberikan kepada karyawan. Yang keempat, kebijakan perusahaan dapat membuat kebijakan internal tentang tunjangan yang diberikan kepada karyawan. Gimana untuk Saudari Yuliani, apakah sudah terjawab? Oke, sangat bagus dari yang pertama sampai kedua. Oke. Makasih Kak Fitra Kak Isma. Ya, sama-sama. Terima kasih juga kepada teman kami Yuliani Duha yang telah memberikan pertanyaan guna untuk mengembangkan materi kami ini. Terima kasih. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Jika tidak ada yang ingin bertanya, kami ingin menutup presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.